Halo, kembali lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu ya. Oke, dalam pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang materi beriman kepada Rasul Allah. Sebelum memulai pembelajaran, yuk kita berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, kita akan membahas tentang materi pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Terus, kita akan belajar juga tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kemudian, landasan dalam Al-Quran. Kemudian, tanda-tanda beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian, perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul-Rasul Allah dan fungsi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Oke, kita akan membahas dari yang pertama, pengertian Nabi dan Rasul. Pengertian Nabi dan Rasul menurut bahasa, Nabi adalah orang yang diberitakan, orang yang diberi berita atau menerima berita. Menurut istilah, Nabi adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah yang berkenaan dengan syariat agama, tetapi tidak harus disampaikan kepada orang banyak. Kemudian, pengertian Rasul menurut bahasa. Rasul menurut bahasa adalah utusan atau orang yang dikirim untuk suatu tugas. Menurut istilah, Rasul adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan dengan syariat agama dan ditugaskan untuk menyampaikannya kepada orang banyak. Nah, kita akan bahas pengertian iman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih dan mengutus beberapa orang pilihan sebagai Rasul. Mereka menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Perbedaan yang pertama dari wahyunya. Rasul menerima wahyu melalui Jibril, Nabi tidak harus melalui Jibril. Yang kedua, Rasul menerima wahyu digunakan untuk dirinya sendiri dan umatnya. Namun, Nabi menerima wahyu digunakan hanya untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, semua Rasul memiliki kitab atau lembaran-lembaran. Namun, Nabi belum tentu memiliki kitab atau lembaran-lembaran. Dan yang terakhir, setiap Rasul dijelaskan di dalam Al-Quran. Namun, setiap Nabi belum tentu dijelaskan di dalam Al-Quran. Rasul di dalam surat Al-Baqarah ayat 285, kalian bisa menyimak dengan membuka Al-Quran di rumah masing-masing ya. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Allah. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Artinya, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali.
Oke, sekarang kita akan mengetahui rasul-rasul yang wajib kita ketahui. Ayo, rasul yang wajib kita ketahui ada berapa jumlahnya? Ada yang tahu? Ya, benar, ada 25 rasul yang wajib kita ketahui. Yang pertama, kita tentu beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul adalah orang yang dipilih Allah untuk menyampaikan berita baik kepada umat manusia. Yang kedua, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul itu memiliki sifat mulia dan mustahil. Yang ketiga, mempercayai bahwa ada 5 nabi dan rasul yang termasuk dalam ulul azmi. Ada yang sudah tahu ulul azmi itu apa? Nanti kita akan bahas. Yang keempat, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad adalah nabi penutup dan rasul sekaligus menyempurnakan agama Allah yang telah disampaikan rasul sebelumnya. Nah, kita akan membahas tentang sifat wajib dan mustahil. Yang pertama, sifat wajib itu sidik yang artinya benar. Yang kedua, amanah yang artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh menyampaikan. Yang keempat, fatona yang artinya cerdas. Dan sifat mustahil itu juga ada 4 ya. Yang pertama, kizib artinya dusta. Yang kedua, hitman yang Oke, kita akan membahas ulul azmi. Ulul azmi adalah nabi dan rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi penderitaan dan gangguan dalam tugasnya menyampaikan ajaran Allah. Nah, nabi dan rasul yang termasuk ulul azmi itu ada berapa anak-anak? Ayo sebutkan. 1. Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Isa alaihi salam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat, Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kelima, Nabi Nuh alaihi salam. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul Allah yang pertama dalam bekerja dan mencari penghasilan, dalam kegiatan sehari-hari, dalam beribadah, dalam perjuangan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dalam mengikuti dan mengembangkan sifat wajib dan menghindari sifat mustahil bagi Rasul. Masih ingat kan sifat mustahil bagi Rasul itu ada berapa? Yuk, kita akan membahas yang terakhir, yaitu fungsi beriman kepada Rasul Allah. Fungsinya atau manfaatnya adalah yang pertama, sebagai perantara atau wasilah untuk memperoleh ajaran yang benar berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai langkah berhati-hati dalam bertindak. Yang ketiga, sebagai suri tauladan kita. Nah, sekarang kegiatan kalian dapat dilakukan di rumah. Yang pertama adalah menghafal nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kamu ketahui dan menjawab latihan soal berikut ini. Oke, kalian bisa kerjakan di buku PS agama masing-masing ya. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya.